Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Budiaji dari kelas 1K17 dengan nomor pokok mahasiswa 10121931. Di video ini saya akan menjelaskan pentingnya sikap toleransi bagi seorang muslim. Pada akhir-akhir ini, ramai dibicarakan di tengah masyarakat tentang betapa pentingnya toleransi dalam beragama. Islam telah memberi pedoman sedemikian jelas bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Disebut juga pula dalam Al-Quran bahwa semua orang dipersilakan memilih agama sebagaimana yang diyakini masing-masing. Tentu sangat penting sikap toleransi dalam seorang muslim karena itu adalah perintah langsung dari Allah. Walaupun mereka berbeda agama dan keyakinan, kita tetap harus bersifat toleran terhadap mereka. Surat Al-Kafirun menjelaskan dengan jelas pada ayat 1-6. Surat Al-Kafirun ditekankan untuk dapat bertoleransi kepada umat dari agama dan kepercayaan lain, yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna abadtum wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna abud wala akum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun 1-6. Dan bukan hanya kepada orang non-muslim saja, tetapi juga kepada sesama muslim. Dalam surat Al-Hujurat 10 ditekankan toleransi kepada sesama muslim dan selalu berusaha mewujudkan perdamaian. Sedangkan ayat 13 menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa yang diciptakan oleh Allah adalah untuk saling mengenal, bukan saling bertikai. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Karena telah dijelaskan diperintahkan bahwa di Al-Quran Allah telah menekankan bertoleransi bukankah sifat kita sebagai seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah harus mengikutinya. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah yang akan menghakimi nanti di akhirat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Dalam beragama, jika seseorang memaksakan tidak boleh, apalagi juga mengganggu, tentu tidak dibenarkan. Diperselisihkan seorang memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang Kristen ke gereja, dan demikian pula lainnya. Agama juga menganjurkan agar umat menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi.
dan bahkan juga saling bertolong-menolong dalam kebaikan. Semua umat beragama, apapun agamanya, mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya. Maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari. Toleransi menjadi terasa tidak terpelihara karena di antara mereka yang berbeda merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari faktor lain, misalnya dari ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan semacamnya. Melihat orang atau sekelompok orang yang terlalu memonopoli kegiatan ekonomi sehingga merugikan atau mengganggu orang atau kelompok lain, maka muncul rasa kecewa dan sakit hati. Atau demikian pula jika terdapat sekelompok orang tidak mempedulikan dan bahkan berperilaku merendahkan, maka orang lain dimaksud merasa terganggu. Hal demikian tersebut kemudian menjadikan pihak lain merasa dirugikan, direndahkan, atau dikalahkan. Padahal sekalipun mereka memeluk agama berbeda, tetapi jika mereka masih sanggup menjaga hubungan baik, berperilaku adil, jujur, menghormati pihak lain, maka tidak akan terjadi menimbulkan persoalan dalam kehidupan bersama. Semua akan merasa senang ketika diperlakukan dengan cara dari manapun. Datangnya kebaikan itu, orang yang berperilaku baik akan diterima oleh siapapun. Maka pentinglah bagi seorang muslim untuk bersikap baik, lemah lembut, ramah, dan bersikap adil kepada siapapun walaupun berbeda agama dan keyakinan. Dan bersikap toleransi ini pun kita mendapatkan pahala karena mematuhi perintah Allah. Tidak jarang dan di mana-mana dapat disaksikan di antara orang yang berbeda suku, bangsa, dan agama, tetapi masih sangat rukun. Di antara mereka yang berbeda, termasuk berbeda agama, saling menyapa, berbagi kasih sayang, dan juga tolong-menolong. Hal demikian ini oleh karena itu di antara mereka saling mengenal, menghargai, dan menghormati dengan cara selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Sebagaimana dikemukakan di muka, sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.